Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat untuk melanjutkan pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Kita masuk ke part kedua, yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah seluruh proses perubahan pada jumlah, ukuran, atau dimensi sel, jaringan organ maupun individu sejak dari konsepsi sampai dewasa. Perubahan dari jumlah, misalkan jumlah gigi, kemudian ada jumlah rambut, kemudian yang lain sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan bisa dihitung jumlahnya. Kemudian ukuran bisa beratnya, tingginya, atau dimensi sel, jaringan organ, dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, yang mana berarti dia dapat diukur dengan satuan panjang cm atau meter. Misalkan lingkar kepalanya berapa, kemudian tinggi badannya berapa, ukuran sepatunya berapa. Nah, itu berarti tumbuh. Kalau berat, berarti dia pakai ukuran gram dan kilogram berat badannya. Usia tulang itu juga bisa dengan cara ronsen, dan keseimbangan metabolik atau hormonnya bisa dihitung. Nah, sedangkan perkembangan itu bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks dan teratur. Perkembangan meliputi pula emosi, intelektual, dan tingkah laku. Nah, ini yang kita sebut sebagai perkembangan ya. Dia bersifat kualitatif, nggak bisa dihitung. Emosi nggak bisa dihitung. Yang awalnya dia cuma nangis kalau pengen makan, dia sekarang bisa sampai marah kalau dia lapar. Kemudian intelektualnya yang dulu dia belum bisa gunting-gunting, sekarang dia bisa gunting-gunting. Dia bisa berantakin something, dulu nggak bisa, sekarang bisa. Dia bisa merapihkan lagi ke sesuatu, ke dalam boxnya, itu perkembangan. Nah, itu nggak bisa dihitung. Jadi pengukurannya itu lebih kompleks karena harus ada milestone-nya, checklist-nya. Dia bisa apa aja nih usia sekian. Oke ya. Kemudian garis besar kategori tumbuh kembang itu dari kawin, menikah. Bukan menikah ya, kawin. Kawin itu berarti bertemunya sel telur dengan sperma untuk membentuk zigot. Kemudian ada intrauterin atau janin, kemudian neonatus 0-28 hari, itu dia setelah lahir ya. Kemudian bayi di umur 1-12 bulan. Kemudian setelah 1 tahun sampai 3 tahun dia jadi toddler. Kalau kalian kadang temu ada iklan susu, oh toddler tuh gini gitu. Ini kurang D ya, maaf tulisannya. Kemudian prasekolah itu termasuk usia PAUD ya, 3-5 tahun, 5-6 tahun usia TK. Kemudian usia sekolah 6-12 tahun, remaja 12-18 atau 20 tahun. Dan dewasa ini dibagi menjadi 3, dewasa muda 20-40 tahun, dewasa menengah 40-65 tahun, dan dewasa tua 65 tahun ke atas. Nah, basic komponen apa yang mereka miliki ketika bayi, dia percaya gak percaya gitu ya, ada ini apa gitu. Kemudian toddler, dia merasa kemandiriannya terasa, vs ragu-ragu atau malu-malu kalau ketemu sama orang. Terus prasekolah dia inisiatif dan memiliki rasa bersalah, ini belajar inisiatif dan rasa bersalah. Kalau aku tumpahin gimana, kalau aku celupin ini gimana, kalau aku sobek gimana, itu inisiatif. Sekolah dia waktunya berkarya, tapi dia juga ada rasa rendah diri. Remaja dia mencari identitas diri dan kerancuan peran dirinya di keluarganya tuh apa, perancuan dirinya di masyarakat tuh apa. Dewasa muda intimacy and isolation, jadi dia menunjukkan bakatnya secara intim, pasti sering gitu ya. Kemudian dewasa menengah itu generativity and stagnation, kalau nggak dia produktif, generatif, dia udah mulai punya baby, dia kan 40 tahun ya, salah ya, 40 tahun tuh ngapain ya? Ya dia punya cucu kan, dia sudah punya cucu dan lain sebagainya, atau dia stuck nggak ngapa-ngapain. Dewasa tua, dia ada ego integrity dan merasa sudah tidak diperlukan. Nah, fase pertumbuhan dan perkembangan anak itu apa? Fase pertumbuhan dulu pertama. Fase pertumbuhan itu dibagi menjadi 2, pranatal atau sebelum dia lahir, atau postnatal atau setelah dia lahir.
ketika prenatal itu fase pertumbuhannya bisa diketahui dengan alat ukur ya kan, BB janin. BB janin ini nggak mungkin menimbang perutnya ibu atau mamai, nggak mungkin. Jadi BB janin itu ditentukan dari besar ukuran tengkorak kepalanya bayi ketika dia di USG dan ukuran panjang paha. Itu dia konversi kemudian jadilah BB janin. Nah, yang jelas yang perlu kalian perhatikan fase pertumbuhan ini, berat badan janin tidak boleh kurang dari 2,5 kg saat lahir karena akan beresiko BBLR. BBLR apa tadi? Berat badan lahir rendah. Nah, ketika dia sudah lahir, yang diperhatikan adalah berat badannya, fase pertumbuhannya ya, berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya dengan usianya. Nah, biasanya ada milestone seperti ini. Ini adalah di bawah sini ada usianya, kemudian di sini ada beratnya. Kemudian usia akan berbanding lurus dengan beratnya. Ketika tambah usianya, tambah beratnya. Nah, ini standar berat badan anak ketika dia toddler, yaitu 1 sampai 3 tahun itu ini ya. Nah, ketika dia usia PAUD, ini dia antara 11,4 kilo sampai 23 kilo. Kalau kurang dari itu berarti dia kurang gizi. Kalau lebih dari itu berarti dia obesitas, dan ini juga tidak baik. Jadi kurang gizi dan obesitas itu tidak baik. Yang bagus adalah sedang-sedang aja, normal. Nah, ini yang laki-laki dan ini yang perempuan. Nah, kalau ini yang usia oke. Ini usia oke. Kemudian selanjutnya adalah fase perkembangan. Kalau fase perkembangan bagaimana cara mengukurnya? Tuh, bagaimana taunya? Pola perkembangan anak itu relatif sama pada semua anak, tapi kecepatannya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat ngomong dulu daripada jalan, ada yang lebih cepat jalan dulu daripada ngomong. Kemudian kalau anak-anak itu biasanya dia ada yang bisa ngomong dulu, bercerita dulu, dia sudah bisa banyak kosakata dan lain sebagainya. Nah, tapi ada yang enggak juga. Jadi usia 3 tahun itu memang minimal 1000 kata ya, dia bisa kuasai, maksudnya 1000 vocab gitu loh. Apa sih jenis kata? Nah, perkembangan ini erat kaitannya dengan pematangan sistem syaraf. Sistem syarafnya sudah matang atau belum, dan proses belajarnya kayak apa. Nah, kita tugasnya adalah mengawal ini pada anak-anak usia PAUD. Jadi gitu, pematangannya bagus, proses belajarnya juga bagus. Nah ya, selanjutnya arah perkembangan anak ini adalah cephalocaudal dan proximodistal, sehingga pola perkembangannya dapat diramalkan. Jadi dari kepala, kalau cephalocaudal itu dari kepala kemudian ke seluruh tubuh, kalau proximodistal itu dari tengah tubuh ke yang lain. Jadi dia juga bisa gerak-gerak gini dulu, baru dia nanti bisa gunting-gunting. Jadi dari tengah ke ujung. Jadi motorik kasar dulu, baru motorik halusnya. Motorik halus tuh kayak dia gunting, mewarna, coret-coret, terus tempel-tempel, tuh motorik halus. Motorik kasar dia lompat-lompat, jalan, mengejar temennya, ngambil ngelempar bola, ngambil something dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diramalkan. Nah, selanjutnya kita ngobrol tentang teori perkembangan. Nah, ini yang perlu dicamkan adalah anak bukanlah miniatur orang dewasa. Karena ketika anak itu belum bisa sesuatu, berarti dia masih ada kesempatan untuk bisa. Bukan seperti orang dewasa ya, dia mah pura-pura nggak bisa. Tapi sebenarnya semua orang tuh bisa. Ada potensi untuk bisa gitu ya. Kalau nggak diasah ya nggak bisa. Misalkan kamu punya potensi untuk bisa main biola, tapi kamu nggak ngasah main biola, ya udah nggak bisa. Nah, teori-teori perkembangan itu dikembangkan oleh beberapa orang. Yang pertama Sigmund Freud, yang ini beliaunya, ding.
Dia memiliki teori psikoanalisis, jadi psikologi analisis. Kemudian ada Erik H. Erikson, ini psikososial. Jadi psikologi anak terhadap sosialnya, itu perkembangannya gimana. Kemudian Jan Piaget, ini teori perkembangan kognitif, ini intelektualnya ya. Kemudian Robert Sears, teori belajar, jadi semuanya itu bisa belajar, dipelajari, ting, balik lagi. Oke, kita akan lebih lanjut ke teori bapak ini nih, si Jan Piaget. Nah, beliau ini membagi 4 fase perkembangan menurut Jan Piaget. 4 fase perkembangan. Fase pertama adalah fase sensori dan motor. Ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, dia akan belajar perkembangannya melalui sensorinya. Oh, dia dulunya nggak bisa merasakan mana yang kasar, mana yang halus. Kemudian lama-lama dia tahu, oh ini kasar, ini halus. Motoriknya yang awalnya dia cuman gini-gini doang ya, tidur gini-gini doang, terus bisa pegang, bisa megang hidung, bisa megang hidung ibunya. Kemudian fase praoperasional. Nah, fase praoperasional ini yang akan kita olah di PAUD nanti, di PIAUD nanti, oke ya. Itu anak belajar menggunakan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Kemudian pemikirannya masih bersifat egosentris, anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Terus anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda, atau sebaliknya mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. Nah, ini anak-anak praoperasional. Nah, kemudian fase operasional atau konkret, dia lebih cenderung menggunakan logika, umur 7 sampai 11 tahun. Fase operasional formal itu umur 11 sampai 16 tahun. Dia karakteristiknya diperoleh kemampuan berpikir yang secara abstrak, menalar secara logis, menarik kesimpulan, informatif, dan lain sebagainya. Nah, terus gimana sih cara deteksi tumbuh kembang anak? Oke, kurang berapa menit? Masih 12 ya, 5 menit lagi cukup. Deteksi pertumbuhan dengan menggunakan antropometrik. Kalau pertumbuhan ya, itu namanya antropometrik. BB-nya, TB-nya, LK itu lingkar kepala, kemudian lila itu lingkar lengan. Kemudian ada pemeriksaan fisik seperti bentuk tubuh, perbandingan bagian tubuh. Jadi ada tuh antara kepala sampai pusat itu berapa, banding berapa sama kakinya, dan anggota gerak lainnya. Misalkan kayak dipukul bagian lututnya. Nah, itu dia syarafnya bagus atau enggak gitu, pertumbuhannya baik atau enggak. Pemeriksaan lab, misalkan kayak kadar hemoglobinnya, hormonalnya, dan lain sebagainya. Pemeriksaan radiologi nih, ini untuk umur tulang tadi ya, bila curiga ada gangguan pertumbuhan di anaknya. Ini anak usia segini tapi kok tubuhnya gitu-gitu aja ya, nggak normal dan lain sebagainya. Itu bisa dengan umur tulang. Sedangkan untuk deteksi perkembangan, ya dia hilang tuh. Deteksi perkembangan itu lebih sulit daripada pertumbuhan tadi ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang banyak aplikasi yang dapat membantu. Nah, kalian lihat di sini ada banyak banget aplikasinya. Antara lain ada Diary Bunda, Halo Dokter, Primaku, Panduan Pertumbuhan Bayi Balita, Chase Play. Nah, ini Chase Play ini yang biasanya saya gunakan untuk anak saya di rumah. Jadi dia tuh banyak sekali permainan-permainan yang mengasah perkembangan anak. Nah, untuk perkembangan dan lain sebagainya itu saya juga pakai aplikasi Primaku ini. Nah, ini anak saya nih, si Raya. Raya usianya 2 tahun 1 bulan sekarang. Nah, ini bisa kalian set umur berapa. Kalau 3 tahun tuh berapa bulan ya berarti ya? 3 tahun 36 bulan ya. Nah, maksimal adalah 72 bulan. 72 bulan itu berarti berapa tahun? 7 ya, 7 tahun ya. Nah, benar ya. Jadi usia fase praoperasional yaitu 2 sampai 7 tahun, 7 tahun. Nah, di situ ada tuh kayak ini nih, diminta melihat gambar yang menyebutkan dengan benar nama 2 benda atau lebih. Raya tuh udah bisa hafal semua bentuk-bentuk hewan. Meskipun hewannya tuh kadang abstrak. Jadi udah diganti bentuknya, diganti ini tuh udah tahu ini singa, ini jerapah, ini tuh udah
ini udah baik ya. Jadi saya senang sekali pakai Prima ini. Kalian kan bisa, nanti kalau kalian sudah jadi guru, kalian bisa download juga. Janganlah nunggu jadi guru, jadi ibu aja. Harus nih, wajib download Primaku ini. Nah, yang lainnya contohnya adalah kayak ini, jaga keseimbangan saat berdiri satu kaki, umur 3 tahun. Udah bisa nggak? Kalau udah bisa di checklist. Centang, berbalik, berhenti tiba-tiba atau cepat. Nah, ini juga bisa jadi permainan nih di PIAUD. Sekaligus melihat perkembangan anak ini apa. Soalnya lebih susah daripada mengukur pertumbuhan anak. Sudah normal atau enggak. Menendang bola, anak umur 3 tahun belum bisa menendang bola. Nah, ini perlu diperhatikan, dia perlu perhatian yang lebih. Misalkan harus terapi dan lain sebagainya. Jalan di titian. Jadi kadang kan ada tuh ya di TK atau di PAUD kita itu ada bambu yang buat titian anak. Nah, itu dia sudah bisa itu. Usia 4 tahun mengontrol gerakan. Nah, banyak banget nih. 2 sampai 3 tahun dapat bermain dan menendang bola sambil berlari. Ini banyak banget ininya. Masa toddler? Kalau ini toddler ya. Nah, ini kalian bisa cari banyak di Google. Bisa kalian checklist sendiri. Nah, ini contoh buku panduan pertumbuhan dan perkembangan anak, kesehatan ibu dan anak sih. Ini dimulai dari ibu periksa pertama kali apakah dia hamil atau tidak, kemudian saat dia dinyatakan hamil oleh puskesmas atau oleh bidan, maka bidan dan puskesmas itu akan memberikan buku KIA ini, kesehatan ibu dan anak. Nah, isinya apa aja di buku ini? Banyak sekali, mulai dari anak itu ronsennya nanti bisa ditempel-tempel, kemudian panjangnya berapa, BB-nya berapa. Saya punya nih sebentar ya, saya tunjukkan punya saya. Nah, ini dia nih. Kemudian di situ ada banyak sekali, ada cara-cara mengasuh anak, ada ronsennya saya tempel-tempel juga. Ronsen USG ya, maaf ya. Kemudian di sini juga ada pemantauan pertumbuhan anak. Ini yang cowok karena kayak cewek dia ribet amat sih. Nah, ini jadi nanti di pertumbuhannya tuh setiap posyandu tuh ditulis, oh ini ada garis kuning berarti Raya kurus, normal. Kalau dia di hijau berarti dia normal. Raya tuh cenderung normal ke arah kurus karena ibunya pun juga kurus. Dia lahir 2,5 kilogram, pas banget, nggak BBLR. Kenapa saya jadi curhat ya? Oke, lanjut. Pokoknya buku KIA ini sangat membantu sekali ibu-ibu untuk merekam jejak pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, kalau kalian curiga ada gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak yang kita didik nanti, itu minta buku KIA-nya kepada ibunya. Bu, saya boleh minta nggak? Saya pinjem buku KIA-nya. Kalian lihat tuh di situ perkembangan riwayat berat badannya gimana, tinggi badannya gimana, ada gangguan atau tidak. Kemudian di sini juga ada centang checklist perkembangan anak. Termasuk kayak anak umur 2 tahun tuh harusnya ngapain, bisa ngapain aja, dan lain sebagainya. Kalian nanti kalau penasaran bisa main ke rumah saya ya. Nah, ini perlu kalian tulis di kolom komentar, termasuk dari perkembangan atau pertumbuhan, karena kalian harus bisa membedakan perkembangan dan pertumbuhan itu apa. Capaiannya kita kali ini ya. Nomor 1, mencoret-coret itu perkembangan atau pertumbuhan. 2, tinggi badan itu perkembangan atau pertumbuhan. Minus mata, kayak saya nih. enggak. Itu perkembangan atau pertumbuhan. Melihat hantu. Nah, melihat hantu itu perkembangan atau pertumbuhan. Dan rakitis itu perkembangan atau pertumbuhan. Nah, kalian jawab nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3. Atau di copy paste dulu deh. Mencoret-coret sama dengan tinggi badan sama dengan apa, minus mata apa. Jadi, kalian coret di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kelas, NIM-nya. Nggak usah kayaknya ya. Nama nggak apa-apa deh kalau mau pakai NIM, nama, NIM dan kelas, karena nanti kolom komentar kan menjadi satu kan, banyak kelas.
Nah, itu saya bisa membedakannya di kelasnya itu. Oke ya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Maaf kalau agak lama ya videonya, semoga kalian nggak bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik ketiga.